إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نصلي ونسلم على من لأسمى سما ونصلي على من دلت على أوصافه كتب السماء والمسك من عرق النبي تنسما وحديثه يبرئ القلوب من العمى وصلوا عليه وسلموا تسليما لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya lisan kita senantiasa memuja dan memuji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat, karunia, rahmat, hidayah dan juga inayahnya yang kita rasakan hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Allah memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju masjid yang penuh berkah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya dan juga para umatnya yang senantiasa berada di dalam jalan sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ulama mendefinisikan makna takwa ini dengan al-imtithalu awamirillah wajdinabu nawahihi, yaitu mengerahkan segala daya dan upaya kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mengerahkan segala daya dan upaya kita, sekuat tenaga kita untuk menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala ada penduduk suatu negeri yang mana mereka beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu keberkahan baik itu dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi apabila penduduk negeri tersebut mereka mengingkari atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kemudian mereka berpaling, tidak lagi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengarkan apa yang Allah katakan, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahan tersebut dan Allah akan mengazab mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al ulama mendefinisikan yang mengartikan
kata barakah di dalam ayat ini yaitu dengan az-ziyadatu fit ta'ah, yaitu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita diberikan amanah, kelebihan harta, materi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian jabatan yang tinggi atau apapun itu, kemudian hal tersebut tidak menjadikan kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berhati-hati. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak sekali di antara kita, di antara manusia, mereka lupa, lalai atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, ya. Yaitu ada dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh setiap hamba. Yang pertama adalah as-sihhah, yaitu nikmat kesehatan. Banyak sekali, ya, di antara kita tatkala diberikan banyak sekali harta misalkan, kemudian jabatan yang tinggi dan nikmat-nikmat dunia lainnya, akan tetapi tatkala nikmat kesehatan Allah cabut, maka tidak lagi kita bisa menikmati harta-harta yang kita miliki itu. Maka nikmat sehat inilah yang sering kali setiap manusia itu lupa untuk mensyukurinya. Kemudian yang kedua adalah wal faragh, yaitu waktu luang, nikmat kesempatan. Ini juga yang sering kali kita lupakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia karena sibuk dengan mengejar dunia, ya, bekerja mati-matian untuk mengejar dunia, sehingga mereka lupa, ya, meluangkan waktunya sedetik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amanah ini, ya, titipan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu harta ataupun jabatan dan lain sebagainya, apabila hal tersebut tidak menjadikan kita bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an, ya, dengan kata, ya, ulama menyebutnya dengan istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan seorang hamba tatkala mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah membiarkan seorang hamba tersebut terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga mereka ketika berada di puncak kebahagiaannya Allah jatuhkan secara tiba-tiba. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru Allah akan biarkan orang tersebut dengan kelalaiannya. Allah justru berikan kemudahan, Allah bukakan semua pintu-pintu kemudahan, Allah mudahkan segala urusan dia. Hatta idza farihu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika mereka sudah sampai berada di puncak kejayaannya dan dia tidak lagi mengingat Allah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah lagi ketaatannya kepada Allah, fa akhadnahum baghtah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut kenikmatan tersebut secara tiba-tiba. Fa akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun, maka kemudian dia akan terbelalak. Mereka hanya bisa berdiam diri. Yang kemarin dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak, akan tetapi mereka lupa kepada Allah, tidak taat kepada Allah, bermaksiat dan lain sebagainya. Kemudian Allah cabut dengan seketika pada saat itu juga, dan mereka hanya bisa berdiam dan kaget. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Fa akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali, ya, cara, ya, agar kita bisa terhindar dari musibah tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, salah satunya adalah cara untuk kita terhindar dari istidraj tersebut, agar kita terhindar dari musibah, agar terhindar dari bencana, yaitu salah satunya adalah dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, innas sadaqata taruddul bala wa tutawwilul umr, ya, bahwasanya sesungguhnya sedekah itu bisa menolak bala dan juga memanjangkan umur kita.
Dan amalan sedekah ini itu merupakan amalan yang banyak sekali disesali oleh setiap manusia yang sudah berpindah alam. Ya, setiap manusia yang sudah mendahului kita ke alam barzakh. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan gambaran penyesalan bagi orang-orang yang sudah meninggal kemudian mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali ke dunia. Walau hanya 1 detik, walau hanya 1 menit. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka saya akan sedekahkan semua harta saya. Wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyesali sedangkan ajal sudah menjemput mereka, maka itu merupakan suatu hal yang sia-sia. Dan ini kita mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala terus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, berfirman di dalam surat An-Nahl, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa." Perlu kita ketahui bersama bahwasanya segala sesuatu yang berada di sisi kita, yang berada di dunia ini, di alam semesta ini, itu akan yanfad. Arti daripada yanfad adalah yaitu binasa, akan musnah, pasti akan musnah. Segala sesuatu yang ada di antara kita, yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita gapai, dunia yang kita raih, semuanya itu akan musnah, semuanya akan binasa. Wa ma 'indallahi baqa. Akan tetapi segala sesuatu yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal selama-lamanya. Dan satu-satunya harta yang bisa kita bawa ke alam berikutnya, ke alam barzakh kelak, yaitu adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrillahi haqqa syukrih wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib ingin mengingatkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh, ya, salah satu hambanya yang ingkar, yaitu Qarun, ya, daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam, yang mana dulunya ia adalah seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang taat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji, ya, dengan hartanya yang melimpah, ya, sehingga dikatakan bahwasanya kunci gudangnya saja di dalam Al-Qur'an disebutkan itu harus diangkat oleh orang-orang yang kuat. Tidak cukup satu orang, akan tetapi yang sangat banyak. Akan tetapi ketika ditanya bahwasanya harta tersebut merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala,
Justru Qarun tersebut menolak. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, ya, bahwasanya harta yang sangat banyak ini itu merupakan hasil dari jerih payah. Karena saya pandai dalam berbisnis, kemudian jerih payah, lelah saya dalam mencari harta-harta ini, bukanlah berdasarkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia ingkar. Maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam Allah benamkan, ya, Qarun dan juga pengikutnya dan juga semua harta-hartanya. Maka itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk kita semua, untuk senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dimudahkan segala urusan kita dan juga disembuhkan setiap kita yang sedang dalam keadaan sakit, dan juga dimudahkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.